Pakar hukum, pelibatan Jokowi dalam pembentukan Kabinet Prabowo langgar UUD 1945. Dikutip dari demokrasi.id Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, menilai keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo Gibran melanggar UUD 1945. Menurut dia, hanya presiden definitif yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Pasal 17 ayat 2 UUD itu kan jelas menyebut secara eksplisit kalau menteri-menteri diangkat dan diberhentikan presiden, ujar Herdiansyah saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024. Herdiansyah mengatakan, presiden terpilih tidak boleh diatur dan didikte mantan presiden. Menurut dia, haram hukumnya bagi Jokowi cawe-cawe dalam urusan penentuan menteri-menteri. Secara hukum itu melanggar UUD, dan secara politik itu hanya akan menegaskan kalau Prabowo seolah jadi boneka Jokowi, kata Herdiansyah. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Drajat Wibowo, mengatakan Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo Gibran. Kubu nomor urut 2 itu telah mengklaim memenangi pemilu 2024 berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat. Keterlibatan beliau, Jokowi, akan sangat signifikan, kata Drajat saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024. Dia mengaku Prabowo Gibran akan banyak mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan pemerintahan dan penyusunan kebijakan. Drajat menilai wajar keterlibatan Jokowi selama masa transisi itu. Musababnya, dia menilai selama masa transisi, kewenangan penyusunan RAPBN secara tata negara masih berada di tangan pemerintahan Jokowi. Kewenangan itu, menurut dia, membuat peran Jokowi menjadi signifikan. Tak berhenti di situ, Drajat membantah keterlibatan Jokowi disebabkan alasan permainan politik. Dia menilai anggapan itu sebagai fitnah. Enggak, lebih ke alasan kelanjutan pembangunan dan alasan stabilitas politik, ujar dia. Meski proses penghitungan suara masih berlangsung dan belum ada pengumuman resmi pemenang Pilpres 2024, tapi kubu Prabowo Gibran sejak awal telah mengklaim kemenangan versi quick count. Tak hanya itu, bahkan program makan siang dan susu gratis yang mereka tawarkan di kampanye akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2025 yang dibuat oleh pemerintahan saat ini. Sudah pasti masuk, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024.